mantanku yang terobsesi banget sama aku. Ainul, aku wanita. Aku mau cerita tentang cerita dimana aku pernah diobsesiin sama sebuah bapak. Dulu aku pernah pacaran sama seseorang yang terobsesi banget sama aku. Kita panggil aja namanya dia si A. Awal kami pacaran adalah di bulan Agustus tahun 2024 dan dia duluan yang nembak. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku iyain tawaran dia buat aku jadi pacar dia. Minggu ke-1 sampai minggu ke-3 itu semua masih normal-normal aja. Tapi di minggu ke-4 dia tiba-tiba minta hal yang aneh-aneh, seperti pap dan juga tapi aku tolak semua. Dia nggak nyerah buat minta itu. Dan karena geram aku akhirnya bilang ke dia, minimal nikahin dulu baru aku kasih lihat. Nah, dia akhirnya janji buat lamar aku tahun depan. Dan kamu pikir setelah dia janji kayak gitu dia berhenti buat minta? Enggak, Nul. Dia tetap minta aku dengan janji kayak, ya kan tahun depan kita sudah menikah. Ya kan tahun depan kita sudah menikah. Geram lagi. Akhirnya aku ngirim foto aku yang hanya pakai ya itu. Dan aku hanya memperlihatkan kayak dari perut ke atas. Dan awalnya aku kirim yang sekali lihat, tapi ternyata dia foto sama dia pakai HP satunya tanpa sepengetahuan aku. This is crazy. Suatu hari aku dicat sama orang, dia cewek, panggil aja nama dia Bebek. Foto profil dia sama persis dengan foto profil yang aku pakai, kapelan sama mantanku itu. Tapi aku berusaha buat positive thinking kan. Siapa tahu ada banyak yang pakai foto profil couple kayak gua gitu. Sampai dia ngaku bahwa dia ini pacar si A dan dia bilang hubungan mereka udah jalan 1 tahun. Aku shock, tapi aku berusaha buat mastiin dulu. Ku tanya ke si A tapi nggak dijawab sama sekali. Simpang ampe. Salah ngomong. Sampai akhirnya dia ngaku bahwa si B itu memang benar-benar pacar dia. Lalu aku chat lagi si B ini. Si B sebenarnya udah tahu kalau si A itu pacaran sama gua, tapi dia diem aja dan baru bisa ngaku sekarang. Si B cerita kalau si A pacarnya bukan cuma aku, dan si B pacar dia banyak, Nul. Kalau nggak salah hampir nyentuh 2 digit. Gua kaget lah kenapa foto itu bisa disimpan. Padahal cuma sekali lihat. Ternyata itu fotonya difoto pakai HP satunya, yaitu pakai Oppo. Akhirnya gue mutusin dia, tapi dia nggak terima. Dia mohon-mohon sambil bilang, "Hai cantikku, aku tulus mencintaimu. Balik sama aku ya." Sambil nunjukin fotoku yang aku kirim tadi. Aku blok dia di semua sosmed kan. Dan hari berikutnya aku ikut live streaming di tempat temanku. Setelah live streaming temanku di DM sama seseorang. Dia bilang kalau aku mau ngelakuin hal yang aneh sama si A. Terus temanku ini chat aku di WA buat mastiin. Setelah aku cerita semuanya, dia baru percaya dan baru tahu ternyata ada cowok yang segila dan senekat itu. Dan si A ngakunya namanya si C. Padahal aslinya si A sendiri yang nge-DM temanku ini pakai akun lain. Dan setelah gua telusuri, ternyata akun dia ada 4. Dan akhirnya aku blok semua itu. Dan gua bikin video klarifikasi bahwa ada yang nyebar hoax tentang gua. Segitunya banget obses sama gua sampai dia juga bilang bakal nyamperin ke rumah gua, neror keluarga gua dan bunuh. BTW gue tinggalnya di Jakarta dan dia tinggalnya di Kalimantan. Udah lewat 1 minggu kasus mereda dan akhirnya gue bisa hidup tenang. Tapi gue tetap dijaga sama polisi yang tinggal satu kompleks sama gue. Sampai kasusnya bener-bener hilang dan gue bisa hilangin rasa trauma gue. Tapi ya Nul, sampai hari ini juga tahun 2025, nih orang kadang-kadang masih muncul gitu tau Nul. Dia bisa muncul tuh dengan cara yang aneh. Bisa lewat email gue, bisa kadang lewat TikTok, bisa kadang lewat WA. Mau gak mau aku bawa kasus ini ke pihak berwajib kan. BTW komplekku ini isinya polisi sama tentara semua. Dan setelah aku tahu semua itu, polisi mulai mondar-mandir di rumahku, nyamar jadi warga biasa buat lindungin gue sama keluarga gue. Nah, that's crazy. Thanks Nul udah mau baca. Sorry kalau nggak menarik, soalnya ini pengalaman tergeram gue dalam masa hidup gue. Nah, that's insane. Oh itu gila sih.